على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu fastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah al-hayyajin. Qadarul karamun para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram, guru kita Ustaz Al Taufik yang saya muliakan, Bapak Dewan Suro kita, Bapak Haji Masyarakat yang saya hormati, juga yang saya hormati wabil khusus Ketua TKF Bapak Haji Burhanuddin, yang saya hormati hadirin sekalian, Bapak Lutfi, Bapak Doni, dan semua hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada petang hari ini kepada Allah hibur kita dalam majlis yang sangat mulia dalam rangka Qiyamul ini. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan berkah kepada kita sekalian. Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah jaga kita, Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya dan bala, dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah kita bahagia sejahtera, alhamdulillah kita diberikan aturan yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab sabar. Kalau sudah kita buka pembukaannya, kita tinggal lanjutkan hadis. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, orang bijak mengatakan bahwa hidup ini kumpulan dari berbagai macam permasalahan. Maka pastilah hidup akan menghadapi persoalan-persoalan dan permasalahan. Maka kalau tidak ingin permasalahan dan tidak ingin ada problem itu, maka tidak usah hidup. Sebagaimana ayat yang kemarin setelah kita bacakan, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Sungguh aku akan uji engkau. Yang pertama rasa takut, yang kedua lapar, ketiga kekurangan harta, yang keempat kekurangan jiwa, yang kelima kekurangan buah-buahan. Jadi pastilah di antara kita ada saja yang diuji oleh rasa takut. Dan diuji oleh rasa takut, diuji dengan kelaparan. Ya mungkin kalau di sini nggak ada orang kelaparan. Nah, kebetulan saya ikut diajak sama Ibu Gubernur kemarin keliling-keliling kampung yang terlibat dalam organisasi Bekasi Bergerak. Ternyata banyak orang lapar di pelosok-pelosok, bukan tempat jauh, tempat di Bekasi ini. Banyak orang yang hari ini makan masih bingung besok mau masak apa. Ya. Kalau Cibitung ini alhamdulillah barokah. Asal mau ngaji kenyang. Apalagi ada orang meninggal kenyang. Makanya Ustaz di Cibitung kan motor-motor banyak berkah. Alhamdulillah. Tapi ada di tempat-tempat lain yang
luar biasa. Apalagi saat pandemi seperti ini, ya luar biasa. Dan sudah ada diuji dengan lapar, ada yang diuji dengan kehilangan harta, perusahaannya kalau tidak bangkrut pasti omsetnya jatuh. Itu berarti kekurangan harta. Ada yang kekurangan jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai, diambil bapak kita, orang tua kita, atau anak kita, dan kekurangan jiwa. Maka awal-awal pandemi benar-benar kan ada suara ambulan, benar-benar di masjid diumumin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Lutfi. Ya, semuanya terkaget-kaget, begitu cepat, ya. Termasuk sesepuh kita di sini Pak Ali Mardi. Ya. Perasaan belum lama kita ngaji bareng, kita ketemu, tahu-tahu sekarang sudah ada di alam. Kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan. Buah-buahan bukan dimaksud jeruk, apel. Kalau begitu Al-Quran parsial, karena Al-Quran ini tidak parsial. Yang dimaksud buah-buahan, ya bukan hanya sekedar buah-buah yang nampak, tapi semua hasil usaha itu namanya buah-buahan. Ya, kalau buah-buahannya berbentuk jeruk, tomat, apel, berarti itu khusus untuk petani. Yang tidak punya lahan pertanian, ya pabrik sepatu, maka buah-buahannya sepatu. Pabrik ban, buah-buahannya ya ban. Pabrik elektronik, ya buah-buahannya televisi, ya. Buah-buahannya apa tuh? Flash disk, segala macam. Jadi yang dimaksud buah-buahan hasil usaha. Banyak orang yang kehilangan hasil usaha. Ya, banyak yang dipecat dari perusahaan, banyak yang tidak bisa usaha lagi, mau nyawa sawahnya udah jadi perumahan. Ya, mau kerja di pabrik gak punya keahlian, mau ngojek kalah sama ojol, bingung. Maka oleh sebab itu sabar adalah kuncinya. Wabasyiris shabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Karena sabar yang pahalanya tidak ada henti-hentinya. Ada surat yang pendek dalam Al-Quran, dan kata Imam Syafi'i, apabila Allah menurunkan surat ini saja sudah mencukupi semuanya. Dan kita semuanya hafal. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi waktu asar. Kenapa Allah menggunakan demi waktu asar dan orang-orang akan merugi? Karena waktu yang paling sempit itu waktu asar. Jedanya sangat sebentar. Kalau dari subuh sampai zuhur berapa jam? Panjang. Dari zuhur sampai asar agak panjang. Tapi dari asar ke maghrib sebentar saja, 1 jam lebih. Tahu-tahu udah maghrib. Ini menunjukkan bahwasanya itulah umur manusia. Apabila sudah sampai waktu asar, hati-hati. Pak Solihin udah waktu asar ya. Masih subuh. Masih subuh ya. Lu hebat. Taklim kemana-mana datang. Padahal sekali lagi sakit kakinya. Mau maulid di Kuitang jatuh dari motor. Biasanya digoceng pasis. Pasisnya berhalangan. Naik motor sendiri jatuh. Masih sakit juga pergi ke masjid. Dan bukan masjid sendiri. Coba kalau minta Imam film sakit. Masya Allah. Orang kalau sudah cinta ilmu begitu tuh dikejar kemana-mana. Subhanallah. Waktu asar itu waktu yang sepi. Kapan waktu asar? Waktu asar bahkan Rasulullah mengatakan saat umur 40 tahun itu. Berarti kita di antara kita sudah asar semua ini. Udah mau maghrib gitu. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in. Maka ketika umur 40 tahun udah asar itu. Karena 20 tahun lagi udah maghrib. Makanya kata Allah, demi waktu asar semua manusia rugi. Yang sudahkah seperti Haji Burhan rugi, apalagi yang beli rugi.
Ya, yang kerja rugi, yang kerja apa lagi? Yang pintar rugi, apalagi yang bodoh. Yang pejabat rugi, apalagi rakyat biasa. Maknanya ayat ini semua manusia rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman pun masih rugi, kecuali diikuti wa'amilus sholihat, diikuti dengan amal-amal soleh. Yang beramal soleh pun masih rugi, kecuali watawassaw bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, menasihati, memberikan tausiah, mengajak orang dalam kebaikan, itu beruntung. Tapi masih rugi juga, kecuali watawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang saling berwasiat dalam kesabaran. Kenapa sabar kita di ujung? Karena inilah ruhnya ibadah kita ada dalam sabar. Iman kita hebat katanya, amal kita banyak, kita tukang tausiah, tukang ceramah, tukang ngajak kebenaran, tapi ujungnya tidak sabar, hancur sebuah amal. Karena sabar ini penentu kesuksesan kita. Saya sering menyontohkan ibarat misalnya kita memelihara anak yatim, atau kita pungut anak yang gak jelas orang tuanya. Kita besarkan, kita rawat, kita sekolahkan, jadi lurah. Begitu kita bikin KTP, susah. Ngomel, percuma gue punya anak lurah. Gue besarkan, gue pungut dari kecil, gue sekolahkan, gak tahu diri, brengsek. Ya. Mengukir kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan habis tuh. Dari bayi kita rawat, kita sekolahkan, selesai karena tak sabar. Atau pernah kita bersedekah, pernah menolong orang, suatu saat orang itu mengecewakan kita, atau panitia masjid ini mengecewakan kita ukir tuh sedekah kita. Kita kemudian menyebut-nyebut itu, hancur. Itulah setan, senantiasa akan mengganggu, merusak amal kita. Dari mulai kita akan beramal, ditahan-tahan tuh, janganlah. Ngapain ke masjid, ngantor istirahat sampai nonton sinetron, minum kopi enak. Masih berangkat juga, digoda, ngantuk lah, ngobrol lah, apa riak lah kita, rusak saja amal kita. Ngajinya tawadhuh, amalnya ikhlas, masih dikuntit terus kok, dirusak. Kapan dikena, kapan dikena, kapan dikena, dicari celahnya hingga akhirnya amal itu karena tidak sabar habis. Dan ujung setan menggoda kita habis-habisan, mengerahkan semua kesaktiannya saat kita sakaratul maut. Karena seumur hidup setan sudah menggoda kita, maka dia pengen sakaratul maut orang itu habis amalnya. Maka itu perlunya talqin ketika kita sakaratul maut, itu di situ kan. Jangan tinggalkan kalau ada orang sakaratul maut, talqin terus dengan bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisikan terus di telinganya. Karena godaannya sangat luar biasa. Saat sakaratul maut itu orang-orang yang kita cintai pada datang menawarkan kebaikan. Bahkan mantan yang dulu nolak kita datang, bawa air minum, udah minum mas. Yang penting kamu jangan ucapkan la ilaha illallah. Makanya talqin terus dengan la ilaha. Tapi kalau sudah nazak, apa nazak? Udah mabok, udah hampir lepas tuh, udah tersegal-segal, jangan la ilaha illallah, tapi Allah, Allah, Allah. Takut kalau kepanjangan nanti cuma sepenggal sudah keburu meninggal. Kalau la ilaha mati, gak apa itu Pak. Apa la ilaha? Tidak ada Tuhan, makanya Allah, Allah. Nah, jadi anak-anak yang soleh itu perhatikan ketika orang tua lagi sakaratul maut, buru-buru ditalqin. Jadi talqin yang baik bukan saat di kuburan saja, saat justru sakaratul maut itu saat yang paling berat. Nah, tadi ujung ayat itu berwasiat dalam kesabaran. Jadi sabar ini puncak yang harus kita pertahankan, terus kita jaga. Sabar tidak ada
batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar. Nanti kalau kita dengar kesabaran saya sudah habis, nggak sabar tuh. Ya, yang sabar itu nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kajian kita hadis yang pertama bab sabar. Wa an Abi Malik al-Harisi bin Asimi Asy'ari radhiyallahu anhu. Daripada Abi Malik Harisi bin Asimi Asy'ari, semoga Allah meridainya. Qala, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru sabrul iman. Mensucikan diri itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tabla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah akan memberatkan mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tabla'ana atau tabla'u ma baina samawati wal ardh. Bacaan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara bumi dan langit. Wa salatu nur, dan salat adalah cahaya. Wa sadaqatu burhan, sedekah itu adalah apa namanya? Bukti. Wa sabru diyaun, sabar itu adalah pengikat. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, Quran itu merupakan hujahmu atau saksi bagimu. Kullu nasi, setiap manusia, ya'tu faba'imu, menggantikan nafsu dirinya, famu'tikuha, apakah dia akan memperdekakannya, atau mu'tikuha, atau menghancurkannya. Rawahu Muslim. Apa sabda Rasulullah SAW? Apa yang dimaksud dalam hadis ini? At-tuhuru satrul iman, mensucikan diri sebagian dari iman. Kita sering dengar al-ghaflatu minal iman. Itu hadis bukan? Bukan hadis itu. Ya, itu hanya kalam ilmu, kalam ulama. Tapi merujuk kepada hadis. Salah satunya hadis ini, at-tuhuru satrul iman, bahwa saya mensucikan diri merupakan bagian dari iman. Jadi orang beriman suka kesucian, suka kebersihan. Bahkan perempuan Islam itu diteliti oleh dokter Amerika itu paling bersih, Pak. Perempuan mukmin itu diperiksa rahimnya paling bersih. Karena orang mukmin itu bersih. Orang mukmin paling bersih, terutama bersih dari perbuatan zina. Itu yang dimaksud paling bersih rahimnya, karena tidak tercampur berbagai macam sperma. Karena orang-orang barat yang tidak beragama itu sperma mana saja masuk. Karena zina bukan hal tabu bagi mereka. Ganti-ganti pasangan bebas. Maka wajar rahim orang mukmin paling bersih, karena orang mukmin hanya suaminya saja. Orang mukmin hanya halal saja yang melakukan hubungan saja. Meskipun kering juga nih sekarang ada undang-undang pendidikan di mana misalkan anak laki-laki dan perempuan saling pegang kemaluan, kemudian ketangkep dia mengatakan orang saling ridho kok, ya suka sama suka, maka gak ada hukum itu. Ngeri kan? Ngeri banget. Ini peraturan Menteri Pendidikan yang hampir disahkan, bahkan DPR juga hampir mengesahkan. Cuma sekarang banyak protes dari organisasi Islam, tapi hampir digulirkan. Mudah-mudahan jangan terjadi. Ada 4 pasal minimal yang sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Jadi Bapak mengupload gambar telanjang, tapi seizin yang diupload setelah awalnya telanjang boleh, Pak. Kecuali yang diupload menuntut gambarnya, itu baru kena hukum ITE. Ngeri gak Pak kalau gitu? Masya Allah. Inilah perlunya pemimpin orang beriman itu begini. Dianggap menteri gak ngerti agama, ya ngeri. Karena apa? Kebijakannya itu yang akan merugikan kita. Ya.
Coba sekali Allah SWT kembali kepada bahasa kita, tidak usah ngomong politik, bahaya. Tangkap. Ya. Bahwasanya orang paling bersih itu perempuan orang-orang mukmin. Dan orang paling bersih memang orang mukmin. Sebelum kita disuruh jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, umat Islam sehari 5 kali minimal itu. Ya, minimal 5 kali. Mau sholat subuh, cuci tangan. Bukan cuma cuci tangan. Cuci tangan kita telapaknya sampai siku. Cuci muka, membasuh rambut, telinga, kaki, semuanya. Maka orang mukmin itu orang yang paling bersih. Sikat gigi yang menemukan itu orang mukmin, siwak itu dari orang mukmin. Ya. Saat mandi itu orang bule itu mandi bisa seminggu sekali. Ya. Tapi orang kita misalnya kita mandi sehari nggak mandi enak nggak? Kita mah habis kumpul sama perempuan wajib, bapak istri kita wajib mandi. Mereka mah nggak perlu mandi, cebok aja nggak pakai air. Makanya kalau masuk apa hotel-hotel mewah, masuk mall-mall mewah, kan nggak disediakan air, Pak. Pakai apa? Pakai tisu. Ya. Apa enaknya coba pakai tisu? Ya, kita pakai air saja berulang-ulang rasanya kan masih kurang kalau airnya sedikit. Apalagi pakai tisu doang. Nah, Masya Allah, nggak apa-apa. Ya, jadi orang mukmin paling bersih. Makanya kebersihan sebagian daripada iman. Walhamdulillah tablaqul mizan. Bacaan alhamdulillah memberatkan mizan. Jadi kalau bapak-bapak ingin berat timbangan mizannya, timbangan amalnya, perbuatannya, itu banyak zikirnya alhamdulillah. Itu memberatkan mizan. Bahkan afdhalul doa alhamdulillah. Seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Jadi bapak punya hajat banyak, bingung mau nyebutin saking banyaknya hajat. Zikirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada di Jawa Timur kiai disebutnya kiai alhamdulillah. Karena zikirnya senantiasa alhamdulillah. Dan ada peristiwa apapun dia ucapkan alhamdulillah. Mbak putune ngantuk baik alhamdulillah. Cucunya meninggal alhamdulillah. Itu ditulis di bukunya Gus Dur, tertawa mati dengan bersama Gus Dur. Ditulis di bukunya Lawakan Gus Dur, anekdot-anekdot. Suatu hari rombongan kiai itu berangkat naik travel mau ziarah. Ya. Kemudian lewat jembatan di mana kalinya jernih, banyak perempuan-perempuan mandi di situ. Begitu kiai-kiai itu melihat ke bawah, lihat perempuan pada mandi, astagfirullah. Itu satu kiai alhamdulillah. Karena zikirnya soal alhamdulillah. 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 Jawaban, wah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah bukan istri saya. Alhamdulillah bukan anak saya. Jadi kilahnya ada. Jadi zikirnya memang alhamdulillah itu kiai. Jadi apa sih alhamdulillah? Jadi amalkan hadis itu tuh. Afdhalul doa alhamdulillah. Seafdal-afdalnya doa alhamdulillah. Maka kalau kita pengen banyak hajat, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak memuji Allah. Ya. Nanti Allah yang kasih. Karena Allah meskipun gak diucapkan doa kita pasti tak tahu keperluan hambanya ini dan hamba.
Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ana aw tamla'u ma baina samawati wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah. Tadi alhamdulillah saja. Tapi kalau dibarengi subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Jadi kalimat ringan yang pahalanya luar biasa, ringan gak diucapkan subhanallah walhamdulillah, gak berat subhanallah walhamdulillah, tapi pahalanya memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Makanya kalau kita diperlihatkan pahala zikir itu terkaget-kaget, maka kata ulama qalbu, andaikan dibuka rahasia la ilaha illallah, maka pingsan-pingsan. Karena kita tak tahu keagungan la ilaha illallah, maka zikir gak ada rasanya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang sudah dibuka hijabnya, latifah-latifah qalbunya, itu memandang la ilaha illallah itu luar biasa. Pingsan-pingsan. Makanya kalau ada orang zikir sampai pingsan-pingsan, itu Allah buka hijabnya sedikit, Allah perlihatkan keagungan la ilaha illallah. Jadi zikir itu bukan kalimat sembarangan. Makanya zikir jangan dimain-mainin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sempurna zikir. Alhamdulillah saja memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah kemudian langit dan apa ini sempurnakan tuh dengan la ilaha illallah, dengan wala haula wala quwwata illa tidak terhingga. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai Muhammad, surga itu tanahnya subur. Sampaikan kepada umatmu agar bertanam di surga. Apa tanaman surga, Pak? Subhanallah. Jadi surga itu tanahnya subur, tapi masih kurang tanamannya. Tanamannya kita yang tanam. Subhanallah. Dalam sebuah keterangan, membaca satu kali subhanallah, Allah tanamkan 7 batang di surga. 70 batang. Jadi kalau kita baca subhanallah sekali, Allah tanamkan 70 pohon di surga. Dan pohon itu pohon produktif. Satu batang akan bercabang 70. Satu cabang akan berranting 70. Satu ranting akan berbuah 70. Satu buah akan memiliki rasa 70. Masya Allah. Adakah pohon di dunia begitu? Satu pohon mempunyai cabang 70. Satu cabang mempunyai ranting 70, satu cabang mempunyai buah 70, satu buah memiliki rasa 70. Buah paling mahal di dunia berapa rasa? Durian montong paling mahal. Kemarin saya beli nawar sekilo 140. Lalu di kilo apa kulit-kulitnya? Rasanya begitu saja. Ya usia kayak kita makan jangan sebiji lah, separuh atau jangan. Tuh. Makanan surga satu biji mempunyai rasa 70. Semakin dimakan semakin nambah rasanya. Semakin dimakan semakin enak. Di dunia semakin enak apapun, semakin dimakan semakin bosan. Kita belum pernah di dunia. Jadi penyakit. Banyak saya pernah dengar kartu bayar, itu ada laki-laki lagi makan durian kulitnya udah numpuk di belakang, masih ditawarin aja sama bidadari, lagi bang, habis udah numpuk di belakang lagi bang, lagi. Kenapa? Semakin dimakan semakin enak. Itulah sifat surga. Perempuan semakin
semakin enak. Bahkan kita akan mendapatkan istri sebanyak suku yang ada di dunia ini. Berapa suku di dunia ini? Di Indonesia itu berapa suku, Pak? Jadi istri kita nanti ada yang Sunda, ada yang Padang, ada yang Batak, ada yang Cina, ada yang Eropa, ada yang Amerika, ada yang Libanon, Masya Allah. Ada yang Afrika tuh. Kita belum kagak. Kita pernah datang Swabiah dari Afrika. Swabiah yang kulitnya hitam. Bertanya kepada dia, Rasulullah, apakah kulitku akan seperti ini juga di surga? Rasulullah tersenyum, enggak. Nanti kamu di surga akan seperti bulan purnama. Subhanallah. Yang Afrika saja kayak bulan purnama, gimana yang Libanon itu? Surga bukan ada batasnya, nggak pernah terbayangkan, nggak pernah melihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah dibayangkan. Pokoknya semuanya ajib. Tiap hari terkagum-kagum, karena tiap hari kita makin nambah nikmatnya, makin naik derajatnya. Karena derajat di surga itu tidak pernah berhenti. Di dunia derajat sudah jadi bintang 4, ada bintang 5. Di Indonesia doang bintang 5 zaman Soeharto itu. Sekarang kan ada. Sudah jadi presiden, jadi apa lagi? Mantan 2 periode saja sudah. Ya, selanjutnya gantian. Ya, derajat di dunia loh terbatas, tapi di akhirat makin hari makin naik derajat, makin hari makin naik derajat. Maka utamakan akhirat dibanding dunia, karena masa depan orang mukmin itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Wassalatu nur. Jadi sholat itu cahaya. Belum nanti di akhirat, di alam barzah saja sholat akan memberi cahaya kepada kita. Kubur itu tempatnya lembab, kubur itu tempatnya gelap, kubur itu tempatnya sempit. Tapi bagi orang yang sholat, kuburnya terang, kuburnya luas, kuburnya indah. Bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Pada dasarnya, pada awalnya kubur gelap, kubur lembab, kubur sempit. Tapi bagi orang mukmin yang sholatnya jadi cahaya. Sholat kita akan memberi terang beneran kuburnya, luas kuburnya, nyaman kuburnya, indah kuburnya. Karena setelah kita ditanya oleh KPK di kuburan, siapa KPK-nya? Bongkar dan selesai ditanya, bisa jawab semua. Kamu tahu harus tidurlah seperti tidurnya pengantin baru, bertilangkan kasur yang empuk, harum semerbak, ditemani oleh cahaya, ditemani oleh perempuan cantik. Ya namanya pengantin baru masa dewek kan, mesti ada temannya. Tiba-tiba datang perempuan cantik, kaget kita. Saya adalah sedekahmu, Masya Allah. Sedekah kita berbentuk makhluk perempuan cantik menemani kita. Makanya bahasan kapan tahu harus. Kenapa seperti pengantin baru? Karena tidurnya pengantin baru terasa sebentar. Pada saat baru masuk kamar, tahu-tahu udah azan subuh. Karena asik, karena senang. Maka nanti di kuburan begitu. Mungkin kiamat masih sekian ratus tahun lagi, kiamat barangkali masih 1000 tahun lagi. Tapi perasaan sebentar saja. Padahal saya pernah baca dalam sebuah kitab, menjelang kiamat itu, hari kebangkitan itu mengutip kalung yang lepas saja belum selesai, tahu-tahu udah kiamat. Jadi begitu selesai ditanya, ada perempuan cantik. Ya namanya perempuan masih perawan kan malu-malu. Kita pun malu-malu melihatnya, perempuan orang laki-laki soleh. Perempuan itu duduk sambil mainin kalungnya yang terbuat dari bazar-bazar dari permata. Lagi dimainin putus, Itu spontan karena putus, yang perempuan nunduk,
laki-lakinya juga duduk pengen bantuin kayak film India Pak. Begitu duduk kejedot kepala. Laki-laki dan perempuan mengutin itu kalungnya tercecer. Mengutin belum beres, tahu-tahu udah diumumin udah kiamat katanya. Saking sebentarnya senang kita mengutin untaian kalung sama perempuan cakep. Tahu-tahu udah sangkala berbunyi hari kebangkitan. Padahal barangkali di kuburnya lama, tapi karena senang bahagia di dalam kuburnya seperti pengantin baru sebentar saja. Itulah orang beriman. Jadi di kuburan mendapatkan cahaya dari sholat kita, menerangi sholat apa. Nanti pun di mahsyar sholat itu akan menjadi cahaya bagi kita. Nyebrang siratal jahim pun jadi cahaya membimbing kita. Jadi jagalah sholat kita. Ya, karena sholat itu akan menjadi cahaya. Wasodaqatu burhan. Sodaqah itu bukti. Jadi bagi burhan artinya bukti. Sodaqah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita. Buktinya kita iman adalah sodaqah. Kan kalimatnya senantiasa dalam Al-Quran dipakai aqimis shalah wa atuz zakat washolli lirabbika wanhar. Itu kalimat yang nggak bisa dipisahkan. Wawunya wawu atof. Jadi artinya sejajar. Kalimat yang pertama dengan kedua sama-sama penting. Sholat, bukti sholat mengeluarkan zakat. Bukti bagusnya hubungan kita dengan Allah, maka dibuktikan bagusnya hubungan kita dengan sesama manusia. Sholat yang bagus kepada Allah, hubungan manusia itu tetangga lagi pada susah mampu. Itu saudara lagi susah mampu, keluarkan ya, jangan keluarkan sedekah. Itu makanya sedekah burhan, bukti keimanan kita. Ya. Nanti sedekah itu tadi saya bilang di awal akan berbentuk makhluk, akan jadi perempuan cantik, akan menjadi tameng melindungi kita. Ya. Akan jadi naungan nanti di mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara naungan itu adalah sedekah kita, Pak. Jadi nanti ada yang pakai payung, ada yang pakai tenda, ada yang di bawah bangunan yang besar. Berarti tergantung sedekah kita. Kalau sedekahnya dikit, masukkan celengnya cuma 1.000, payah saya kepangan. Ya, kalau hujan nggak ada payung, nggak ada itu, payah kerasa kan kalau kita sakit. Berarti itu recehan atau sedekahnya itu. Agak gedean dikit pakai payung, lumayan payung. Ya, meskipun masih tapias lah, kena angin. Banyak kan tenda dia bikin tenda dia. Banyak lagi, nendang lagi saudaranya. Waduh, beratapkan drak, ya, beratapkan atap yang kukuh, yang kuat, yang terhindar dari panas dan hujan, terhindar daripada angin panas dan dingin. Nyaman kita di sana. Itulah orang-orang yang nanti di kelas VIP. V-nya banyak, bukan cuma VVIP. Ya. Kenapa? Di ruangan yang sangat nyaman, ruangan yang sangat sejuk, ruangan yang dilayani oleh pelayan-pelayan yang senantiasa siap-siaga melayani kita. Ya, di antaranya orang-orang laki-laki yang kalbunya condong ke masjid. Mudah-mudahan kita termasuk nih. Amin ya rabbal alamin. Condong ke masjid maksudnya apa? Hatinya lagi kerja, ingat ke masjid. Lah kerjanya itu sekedar menunggu waktu sholat. Kerja ada azan, buru-buru karena yang utama sholatnya. Keluar lagi, silaturahmi. Dengar azan udah di masjid lagi. Jadi hidupnya hanya menunggu waktu sholat. Itulah orang yang hatinya condong ke masjid. Begitu dengar azan, buru-buru ke sholat. Begitu diumumin ada taklim di masjid, buru-buru datang ke masjid.
itu namanya hatinya condong ke masjid. Dan yang paling pertama di antara 7 golongan itu pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu tiket masuk surga, tiket mendapat perlindungan, karena pemimpin adil luar biasa. Ya. Jadi yang dari 7 golongan itu yang paling pertama pemimpin yang adil, imam adil, imam yang adil. Jadi kalau diberi kesempatan jadi pemimpin apapun itu jalankan dengan baik, karena itu tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabru dia, dan sabar adalah pelita. Dia apa bedanya cahaya dengan pelita? Bapak mati lampu, ada cuma lilin. Manfaat banget gak dari itu? Manfaat banget. Itulah maksud dari pelita. Itu yang paling bermanfaat di saat genting lampu mati, gak ada cahaya apapun, adanya cuma itu. Itulah yang paling manfaat, yang paling menolong kita. Makanya sodako itu akan jadi pelita. Gak banyak cahayanya, gak besar sinarnya, tapi sangat menolong kita, sangat membantu kita. Itu sodako. Jadi luar biasa ini pelita. Jadi pelita kita yang akan menolong, kesabaran kita akan menolong kita. Sabar itu sangat diperlukan, menjadi pelita. Cahaya sedikit, tapi coba kalau gak ada lilin mati lampu, wah repot. Gak ada sektor repot. Makanya sabar ini meskipun kecil, ini sangat bermanfaat, akan menjadi pelita kita. Cahaya sangat dibutuhkan oleh kita, maka jaga sabar. Wal Quran hujatun laka aw alaika. Quran itu hujah. Apa hujah? Jawaban-jawaban dari berbagai macam persoalan, jawaban-jawaban dari berbagai macam pertanyaan. Ya. Orang mendebat kita agama lain atau ajaran lain mendebat kita, hujahnya Al-Quran jawabannya. Ya. Sekarang kalau debat nggak paham dalil, ya kalah. Ya. Apalagi saudara-saudara kita sekarang sangat mencari ayat-ayat buat nyalah-nyalahin kita. Kalau kita nggak punya jawabannya, kalah kan? Makanya penting sekali kita menghafal Al-Quran, memahami hujah-hujah, jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, dari pertanyaan-pertanyaan. Jawabnya Al-Quran. Au alaika, atau sanksi. Dan Al-Quran itu selain hujah juga sanksi-sanksi buat kita. Artinya ada hukum-hukum yang harus kita taati. Apabila berzina hukumnya ini, mencuri hukumnya ini, ya, apabila melanggar aturan ini hukumnya ini. Itu kan sanksi buat kita. Jadi Al-Quran itu selain hujah adalah sanksi-sanksi buat kita. Kullu nasi setiap manusia yang babahu nafsahu, menggadaikan dirinya setiap pagi. Apa maksudnya? Jadi setiap pagi itu kita menggadaikan diri kita, berjuang beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babatiha, ada yang memerdekakan dirinya. Artinya orang itu dari mulai pagi sampai tidur itu sedang menggadaikan dirinya. Apakah kita berdagangnya dengan benar dan menguntungkan diri kita, atau kita santai-santai dagangnya sehingga bangkrut? Maksudnya apakah hidup kita diisi dengan ibadah, dengan amal-amal baik, perginya ke pasar jadi ibadah karena dia cari nafkah di jalan Allah untuk menafkahi keluarga dan untuk bekal ibadah. Perginya ke kantor niat ibadah, kerja apapun kita niat ibadah, semuanya diisi dengan ketaatan kepada Allah. Ini melanggar Allah, melanggar aturan Allah dihindari. Ini yang mendapatkan beruntung atau mubikuha, atau menghancurkan dirinya. Artinya
Allah sudah berikan kesempatan kita hidup, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, tapi tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk kebaikan. Berarti dia merugi itu perdagangannya. Udah menggadaikan dirinya kepada Allah, tapi rugi, tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dipakai untuk taat kepada Allah, maka dia orang yang menghancurkan dirinya. Ibarat orang dagang, modalnya sekilo 5.000 dijual 2.000, atau malah dibagi-bagikan, dihambur-hamburkan, bangkrut dan orang dagang. Ya, kita dikasihkan umur ini modal, hidup ini modal, sehat ini modal, rezeki kita itu modal, anak kita itu modal, istri kita itu modal. Gunakan untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu perdagangan yang untung. Dagang dengan siapa? Dagang dengan Allah. Maka kita menjadi merdeka, menjadi selamat nanti di akhirat, karena kita benar dalam hidup ini seperti dagang yang mendapatkan untung besar. Tapi kalau kita hidup kita hambur-hamburkan waktu percuma, tidak bernilai ibadah, bahkan naudzubillah bermaksiat kepada Allah, maka itulah orang yang menghancurkan dirinya, celaka di akhirat. Naudzubillah, subhanallah. Semoga kita tetap menjadi orang yang sabar, dan semoga kita tetap menjalankan ibadah-ibadah, zikir-zikir, sholat, sedekah, semuanya itu akan kita tuai di akhirat dan akan menyelamatkan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir lana warhamna wa qawla siwa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hafiz 'alaina fi sakaratil maut wa yaghfir lana ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.